TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak terasa kita telah bertemu kembali dengan bulan yang suci, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan, bulan yang sangat mulia, yaitu bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Dan kini pengurus pusat Baitul Muslim Indonesia hadir kembali di program Ngaji Bamusi, yaitu sebuah program syiar dan dakwah, juga sebagai bentuk komitmen dari Bamusi TV yang selalu istiqomah menemani pemirsa dimanapun berada selama bulan Ramadan pada saat menunggu waktu berbuka puasa tiba. Semoga kita semuanya bisa melaksanakan ibadah bulan Ramadan ini dengan penuh ketakwaan dan juga keimanan. Amin ya robbal alamin. Nah, pemirsa Bamusi TV dimanapun berada, Ngaji Bamusi kali ini bersama saya Tisa Carolina sebagai pembawa acara. Nanti saya akan ditemani oleh narasumber dan juga bintang tamu yang akan memberikan ilmu serta siraman rohani bagi kita semuanya, yang tentunya manfaatnya besar sekali, banyak sekali ya untuk kita semuanya, khususnya pemirsa Bamusi TV dimanapun berada. Nah, pemirsa Bamusi TV, untuk tema kita kali ini adalah memohon ampun dengan sholawat. Waduh, ini kayaknya baru pertama kali dengar nih saya nih ya. Dan untuk itu telah hadir bersama kita yaitu Bapak Dr. Andes Helmi Hidayat MA yang akan membahas lebih lanjut terkait tema kita hari ini. Nah, tapi sebelumnya izinkan saya terlebih dahulu untuk membacakan sedikit profil dari Bapak Ustadz Helmi. Beliau adalah Ketua Pengurus Pusat Baitul Muslim Indonesia. Beliau juga adalah dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan tentu saja beliau juga aktif untuk berdakwah di majelis taklim dan juga di mana-mana ya. Jadi luar biasa, hari ini kesempatan baik bisa berjumpa dan juga bisa ketemu sama beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz Helmi, apa kabar Pak? Baik. Salam kenal. Senang sekali saya Tisa Carolina bisa ketemu sama Pak Ustadz di sini, dan juga tentu saja pemirsa Bamusi juga senang banget nih hari ini kita bisa membahas tema yang berbeda. Ya. Temanya ini kayaknya kalau saya boleh jujur nih Pak Ustadz ya, ini baru denger nih ya kan, memohon ampunan dengan sholawat. Setahu saya, mungkin juga pemirsa Bamusi TV juga, waduh apa iya mohon ampun pakai selawat gitu kayak. Karena selama ini yang kita tahu, memohon ampun pakai istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kalau selawat itu biasanya nih Pak Ustadz, nih mohon maaf nih ya, saya kan baru belajar agama nih, masih sedikit pemahaman agamanya, makanya saya cari tahu sama Pak Ustadz. Biasanya kalau kita selawat itu, kalau kita lagi kepengen sesuatu, ya misalkan kepengen naik haji kita selawatin, kepengen lulus kuliah kita selawatin, kepengen beli mobil baru atau punya rumah yang lebih gede kita selawatin. Pertanyaannya nih Pak Ustadz, emang kita bisa mohon ampun sama Allah dengan menggunakan sholawat, nggak lagi pakai istighfar nih Pak Ustadz? Baik. Coba tolong dijelaskan Pak Ustadz. Sebenarnya Mbak udah jawab. Astagfirullahaladzim. Tadi kan disebut kalau kita pengen mobil, sholawat. Iya. Pengen umroh, sholawat. Iya. Ya kalau kita pengen lolos dari api neraka, kan sholawatin juga sama. Iya kan? Itu caranya Pak Ustadz? Kan logika. Kalau selama ini orang selalu berselawat atas satu hajat. Kenapa hajat yang lebih fundamental, selamat dari api neraka dan masuk surga, juga dengan selawat. Oh iya juga ya. Iya dong. Pemirsa Bamusi TV, kenapa kita nggak kepikiran ya? Tapi itu pakai logika. Iya. Tapi kalau dari penjelasan yang memang Pak Ustadz bisa jelaskan sama kita dan juga pemirsa Bamusi TV, ini gimana nih ceritanya nih Pak Ustadz nih? Baik, logika kedua ya. Kalau kita berselawat kepada Rasulullah yang 100.000, 200.000, 1 juta, ya kan? Kan kita berarti menyebut nama Nabi Muhammad. Yeah. Masa sih Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mempertemukan kita dengan Nabi Muhammad nanti di bulan Mahsyar? Kan gak mungkin kita Nabi Muhammad di neraka. Masa Nabi Muhammad langsung neraka? Enggak dong. Di surga kan? Iya. Ya, kalau kita ketemu Nabi Muhammad di surga, kita masuk surga namanya. Iya, bayanginnya begitu. Iya. Bener. Lagi-lagi itu dari logika. Dari logika ya. Karena itu pemirsa Bamusi TV, Bamusi dimanapun Anda berada, iya, karena itu memang harus dijelaskan dulu nih kenapa kita harus berselawat dalam rangka, kan ini 10 hari bulan Ramadan ya. Udah mau habis nih Ramadan kita. Itkun minan nar, berarti kita segera lolos dari neraka. Insyaallah.
beristighfar tidak salah, itu benar, namanya astagfirullahaladzim. Ya Allah, hamba mohon ampun kepada Engkau ya Allah atas segala dosa, benar. Ya. Tapi kan sekarang kita melakukan kajian, kenapa dengan sholawat? Jadi memang pertama-tama pertanyaannya adalah benarkah kita berselawat? Kemudian benarkah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta itu berselawat kepada makhluknya sendiri? Nah, itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kan makhluk. Dan alal mursalin, berarti kan bukan hanya Nabi Muhammad, tapi para nabi juga. Artinya kalaulah selawat itu berarti doa, kan kayak main-main, ya kan? Masa Allah berdoa buat makhluknya? Bener, yang menciptakan aja Allah ya. Iya, ya gak usah berdoa, masukkan saja ke dalam surga, beres kan? Yes. Karena itu memang harus dijelaskan dulu apa makna selawat Allah kepada Rasulullah, apa makna selawat malaikat kepada Rasulullah, dan apa makna selawat kita pada Rasulullah. Nah, itu dia ya. Pertama, selawat Allah kepada Rasulullah. Maknanya tentu bukan berdoa, tapi Allah menempatkan Rasulnya yang agung di tempat mulia. Saking mulianya Allah berselawat. Ya. Tentu kalau sudah dimuliakan, tempat terdirinya adalah surga dengan sendirinya. Iya. Yang kedua, makna selawat. Yang kedua, Allah tidak hanya memberitakan dirinya sendiri, tapi juga para malaikatnya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat. Dan malaikat jumlahnya triliunan, banyak sekali. Semuanya berselawat. Karena itu lagi-lagi Allah bukan berdoa pada Nabi, gitu kan? Tapi malaikat tentu berdoa. Bukan karena Rasulullah punya dosa besar yang dia paling mulia, yang harus didoakan oleh para malaikat. Tapi doa ini adalah support agar Rasulullah betul-betul nol dari dosa. Habis ya, benar. Habis sama sekali. Dengan begitu ada alasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dengan sikap adilnya menempatkan Rasulullah di tempat yang paling mulia, dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barulah setelah itu Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, shallu alaihi wasallimu taslima. Berselawatlah engkau kepadanya, Muhammad, dengan salawat dan salam. Nah, apakah maknanya kita juga berdoa kepada Nabi Muhammad? Inilah yang sering disalahpahami. Betul ya. Karena itu, pemirsa dimanapun Anda berada, ketika saya sekolah di Inggris itu timbul pertanyaan. Kata mereka, why? Kami tidak kagum kalau orang, sebagian, tidak semua, sebagian orang-orang Yahudi begitu mengkultuskan Ezra atau Uzair dalam bahasa Arab, kenapa sebagai anak Tuhan? Karena di mata mereka Ezra lahir ke muka bumi ini untuk menyelamatkan sebagian Yahudi tadi dari dosa turunan yang dilakukan Adam ketika di surga dulu. Ya. Kami juga tidak heran kepada sebagian orang-orang Nasrani yang mengkultuskan Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Kenapa? Karena dalam pandangan mereka, sebagiannya dalam pandangan mereka, Nabi Isa atau Yesus Kristus juga turun ke muka bumi ini untuk menebus dosa turunan Adam. Betul. Yang kami heran itu mengapa kalian kalian juga mengkultuskan dan mendoa Muhammad, padahal Nabi Muhammad sendiri jangankan menyelamatkan Anda semua dari dosa turunan Adam, bahkan dia sendiri masih butuh doa kalian. Betul. Mungkinnya lewat selawat. Nah, kala itu pemirsa dimanapun Anda berada, saya selalu sering menggambarkan selawat kita, perintah selawat Allah kepada kita adalah ibarat kita ini ibarat gelas penuh dengan air. Air ini adalah air kebaikan. Kalau kita bersepakat di dalam ruangan ini nih, hanya gelas penuh dengan air saja yang boleh berada di ruangan ini, maka gelas yang airnya setengah harus kita keluarkan.
gelas yang sama sekali kosong dari air, kita buang tempat sampah. Jadi kalau air kebaikan, maka orang yang penuh dengan air kebaikan saja yang boleh masuk surga. Orang yang setengah berbuat baik masuk surga neraka dulu dong. Iya, dibersihin dulu. Bersihkan dulu. Benar. Tapi yang sama sekali kosong, musyrik, dia harus dilempar ke neraka selamanya. Itu logika. Iya. Nabi Muhammad penuh dengan kebaikan. Kita sekarang diminta mengisi air kebaikan di gelas yang sama. Kita di Jakarta berselawat, di Mekah berselawat, di Madinah berselawat, di India semua. Saya tanya, kalau ini ada gelas penuh, kita diminta mengisi air yang sama di gelas yang sama. Kemana airnya? Mengalir kemana? Tumpah. Kemana tumpahannya? Nyiprat diri sendiri. Iya. Karena itu pemirsa dimanapun Anda berada, kalau kita berdoa pada Rasulullah, bukan karena Rasulullah butuh doa kita. Beliau pasti masuk surga karena beliau adalah orang yang patut kita teladani. Tapi Allah menyindir kita. Mau nggak kita menyebut nama Rasulullah, berselawat kepadanya, yang sesungguhnya itulah kembalinya menjadi doa buat kita. Makanya Rasulullah bisa memberi syafaat. Kok bisa ya makhluk memberi syafaat kepada makhluk lain? Bisa. Lalu sebetulnya itu cuma mengembalikan syafaat yang sudah kita, ya, Masya Allah, Pak Ustadz, ini menarik banget ya bahasa kita. Tapi tahan dulu, nanti kita akan bahas lagi lebih dalam di segmen yang kedua. Nah, pemirsa Babus TV, sebelum kita lanjutkan perbincangan kita dengan Bapak Dr. Andes Haji Helmy Hidayat MA, jangan lupa untuk pemirsa Babus TV share, subscribe, like, dan juga komen YouTube channel Babus TV. Sebelum kita lanjutkan lagi perbincangan kita, mari kita saksikan dulu cuplikan berikut ini. Nanti saya dan juga Pak Ustadz akan kembali lagi. Jadi, jangan kemana. Pemirsa Babus TV, masih bersama saya Tisa Carolina dan juga narasumber kita Bapak Dr. Andes Haji Helmy Hidayat MA, dan masih membahas tema yang sama, yaitu memohon ampun dengan salawat. Nah, ya tadi sudah dijelaskan nih sama Pak Ustadz kita bahwa ternyata memang Allah memerintahkan kita semuanya bersalawat kepada Nabi Muhammad. Bahkan malaikat saja bersalawat, bahkan Allah saja bersalawat kepada Nabi Muhammad. Bukan untuk berdoa, bukan ya kan ya, tapi memang ini adalah menyindir kita nih. Mau nggak sih kita memuliakan nama Nabi Muhammad? Dan juga sempat dibahas sama Pak Ustadz kita bahwa kok bisa sih makhluk Allah ya, seorang Rasul kasih syafaat buat kita sehingga membuat kita gitu ya jadi bisa masuk surga, begitu ya. Ternyata itu adalah reward ya, pengembalian gitu dari salawat-salawat kita yang sudah kita berikan kepada Nabi Muhammad. Begitu ya Pak Ustadz ya? Coba begini, pemirsa di mana Anda berada, pada segmen sebelumnya kan sudah dijelaskan ya kenapa kita bersalawat. Nah, sekarang kita bertanya-tanya, benar bahwa itu adalah investasi yang kita sampaikan dalam bentuk salawat untuk Rasulullah. Ya. Sebanyak kita bersalawat, sebanyak itu pula dikembalikan kepada kita sendiri. Pertanyaannya kemudian, di mana kesaktian salawat itu? Hingga akhirnya begitu dia dikembalikan kepada kita, dia menjadi syafaat lewat Rasulullah buat kita masuk surga. Ternyata Rasulullah pernah bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Rasul bersabda, "Man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi asyru sholawat." Jadi barang siapa yang berselawat, kata Rasulullah, kepadaku satu salawat,
maka Allah akan membaca salawat 10 kali buat dia. Lipat gandanya 10 kali. Bayangkan saja kalau Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad kayak begitu sekali. Sekarang Allah bersalawat kepada kita 10 kali setiap kali kita bersalawat. Jadi Anda bisa bayangkan itu kalau misalnya kita bersalawat sehari 100 saja tuh ya. Berarti kan sudah 1000. Nah, ya kan? Kalau 1000 berapa? Kalau 5000 berapa? Tadi perjalanan dari kampus saya di UIN sampai ke sini di mobil ini, saya bukan riak, bisa di mana pernah berada. Hanya sharing. Saya bersalawat tadi saya lihat di hitungan itu 5000 salawat. Kalau 5000 salawat satu hari ini saya sudah bersalawat, berapa kali Allah bersalawat? Tapi itu hadis riwayat Bukhari. Iya. Dalam hadis lain riwayat An-Nasa'i, hadis yang paragraf pertama sama. Barang siapa bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersalawat 10 kali. Kelanjutannya, wa khutat anhu asyru khati'at. Diampuni dari orang yang membaca salawat itu 10 dosa. Masya Allah, jadi sudah kita dapat 10 kali sholawat yang sudah kita sampaikan ya. Kita juga diampuni 10 dosa kita hari itu. Dan kelanjutannya, jadi ada 3 kalimat. Yang kalimat terakhir, wa rufi'at lahu asyru darajat. Dan diberikan kepada dia 10 kebaikan, 10 jawaban doa-doa. Itu makanya tadi Anda pertama dalam pembukaan kan disebutkan kalau mau mobil salawatin, kalau mau umroh salawatin, haji salawatin. Itu sebenarnya kalimat ketiga dari hadis ini. Akan dijawab doa-doa 10 doa. Masya Allah. Ya kan? Yang tidak disadari ada 10 dosa yang dihapus. Yang tidak disadari lagi ada 10 kemuliaan dari Allah kalau kita berselawat. Jadi kalau tema kita hari ini mohon ampun dengan salawat relevan tidak? Relevan banget. Ternyata memang ya itu ya, karena tadi sudah dijelaskan sama Pak Ustadz Helmi bahwa dengan kita bersalawat 1 kali, Allah membalas dengan 10 kali selawat. That's right. Terus juga dikasih juga nih kita 10 kebaikan. 10 kebaikan. Ya, dikasih juga 10 dosa-dosa hilang, diampuni. Jadi ya makanya ternyata istimewa sekali sih sholawat ini ya Pak Ustadz ya. Benar. Waduh, luar biasa. Nah, sekarang nih ya, dari keistimewaan sholawat itu, apalagi tadi Pak Ustadz sempat sharing sama kita bahwa memang sedang rutin nih mengamalkan sholawat setiap harinya ya Pak Ustadz ya. Bisa nggak sih di-share sama kita, atau mungkin ada pengalaman-pengalaman pribadi yang dirasakan gitu ya, yang ya memang real dialami sendiri nih sama Pak Ustadz begitu, hal-hal yang istimewa karena bersalawat. Silakan Pak Ustadz. Pertanyaan menarik, luar biasa. Saya tunggu itu. Agak panjang, tapi saya buat ringkas. Kalau panjang kita nanti bisa segmen yang berikutnya. Baik. Pemirsa, tahun 98 itu dalam hidup saya, saya baru kali pertama mampu beli mobil dari hasil kerja. 98. Waktu itu saya bekerja sebagai wartawan harian Umum Republika waktu itu. Jauh sebelum 98, saya masih pakai motor. Oke ya. Karena baru dapat mobil, motor saya lupakan. Saya kegilaan mobil ini. Apa yang terjadi? Ya karena Allah katakan, ya Helmi sudah tidak butuh motor. Dia sudah kegilaan mobil. Motor saya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah ngambil, dengan tapi cara dicolong. Kemalingan ya Pak Ustadz ya, kemalingan. Sebetulnya saya tidak terlalu bersedih hati. Kenapa? Karena saya lagi asik mobil. Motor biarin aja. Itu kehujanan, kepanasan, sampai lumutan itu. Yang paling kehilangan istri saya. Karena dia baru belajar naik motor. Masya Allah. Baru sampai gigi 2 itu dia kemana-mana. Belum gigi 3 udah hilang. Jadi belum sempat ngebut ya? Belum sempat ngebut. Mudah-mudahan kalau istri saya nanti mendengarkan rekaman ini, dia akan tertawa itu. Nah, setelah itu seminggu kemudian saya bertemu dengan para senior saya dari Gontor. Kata kawan saya ingat sekali waktu itu, namanya Ustadz Emil Samsudin, kemudian ada Ustadz Adnan Pandu Praja, bekas wakil ketua KPK, kemudian ada satu lagi teman saya, dosen di Ibnu Khaldun Bogor.
kata kawan saya Ustadz Emil ini, dia katakan, "Mi, itu kehilangan motor." Iya, mau balik nggak? Mau lah, siapa nggak mau balik. Dan ntar malam kita datang ke guru kita. Singkat cerita, saya diantarlah ke seorang guru yang notabene ini juga sebetulnya guru spiritualnya Ustadz Yusuf Mansur. Oh. Namanya Gus Rif ya, gitu. Gak apa-apa, diceritakan kebaikan. Iya. Singkat cerita, semua dapat jatah salawat berapa sesuai aja. Jadi Ustadz Emil buat dia, ini saya buat motor. Waktu itu Mbak, saya ingat sekali Gus Rif bilang begini, ente kalau mau balik motor, baca salawat 10.000 balik. Waktu itu kaget sekali, luar biasa. Apa Masya Allah. iya gitu ya? Bukan, Tapi karena saya nggak pernah baca salawat sebanyak itu. Itu bukan apa iya. oh kirain apa iya bisa gitu. Boleh berarti ya Pak Ustadz ya? Saya bilang, ya karena saya rasional. Masa sih motor dengan selawat? Nah, benar. Saya bilang bisa doer ini, 10.000. Akhirnya dia yang kaget. Ente kaget disuruh baca 10.000 nggak mau. Udah gini deh, hurmatak hamsa alam, baik itu hamsa alam. Artinya istri ente baca 5.000, ente baca 5.000. Oh bisa dibagi dua begitu? Kata dia. Oh. Kata guru spiritual saya itu. Lalu saya gengsi. Iya. Nggak usah. Masa istri ya kan? Ya, tiba 10.000 saya bilang. Lalu saya kerjakan. Dan memang berat, ya kan? Baru 200 kayaknya. Bibir pegel ya? Udah kering nih. 300. Akhirnya pemirsa, dimanapun Anda berada, Anda tahu 10.000 salawat saya baca 1 bulan. Allah Robbi, habisnya dalam waktu Sebulan. 1 bulan. Ya kan? Padahal sekarang bukan saya ria. Saya bisa 1 hari 10.000. Itu kan biasa karena biasa ya. Betul. Akhirnya, apakah kemudian setelah begitu selesai sebulan, saya agak bercanda. Lagi motor saya balik. Saya tanyalah kepada Ustadz Emil, "Bang, mana bang? Motor nggak balik nih." Ternyata jalan pikiran kayak gitu itu adalah jalan Salah. pikiran ya kalau kita sering datang ke dukun. Oh. Ya. Pengennya instan. Instan. Begitu kelar langsung datang deh Betul. ya. Emang Allah dukun. Nah, kan gitu kira-kira. Cara Allah menjawab doa itu adalah begini. Seminggu kemudian datanglah seorang direktur big NGO di Jakarta kepada saya, memerintahkan kepada saya dan kawan-kawan itu untuk riset ke Amerika dan Brazil. Kami diberikan uang cash 999 juta. Karena kalau 1 miliar harus izin seknek. Ya. Jadi kasihnya 1 miliar kurang 1 tanggung. juta, ya nggak melanggar hukum. Berangkatlah kami ke Amerika, berangkat ke Brazil, pulangnya masih banyak duit. Seminggu kemudian saya beli motor baru. Alhamdulillah. Oh jadi Gitu cara Allah. jawabannya beda. Dan itu cuma kisah sederhana yang masuk di akal. Sesungguhnya begitu banyak kisah-kisah yang bersifat boleh disebut magis, boleh disebut ajaib yang saya alami ketika hanya gara-gara saya bersalah. Oke, kalau begitu tahan dulu Ustadz Helmi ya. Nanti kita mau korek-korek lagi ceritanya mengenai salawat ini menarik sekali. Nanti saya soalnya mau ngelis nih ya, mau apa aja ya pakai salawat ya. Nah, pemirsa Wongso TV, semakin seru pembahasan kita dengan Bapak Dr. Andes Haji Helmi Hidayat MA. Jadi jangan lupa nih untuk seluruh pemirsa Wongso TV yang belum share, belum subscribe, like, dan juga komen YouTube channel Wongso TV. Ayo sekarang di-share, di-subscribe, di-like, dan juga di-komen. Dan saat ini saya mau ajak nih pemirsa Wongso TV untuk menyaksikan sejenak tayangan berikut ini. Nanti saya dan juga Bapak Ustadz Helmi akan kembali lagi. Jadi jangan kemana-mana.
lagi masih di Ngaji Bamusi bersama saya Tisa Carolina dan juga narasumber kita Bapak Dr. Andes Haji Helmi Hidayat MA dengan tema yang sama. Wah, tadi sudah diceritain ya sama Pak Ustadz kita nih ya. Ternyata Allah itu menjawab sholawat kita ya dengan cara yang mungkin tidak pernah kita bayangkan sebelumnya ya Pak Ustadz ya. Kalau tadi Pak Ustadz bilang kalau caranya dukun mah kelar sholawat 10.000 motor datang, tapi ternyata nggak seperti itu, tidak seperti itu. Nah itu baru satu contoh. Ada nggak sih contoh lain yang kayak ini kena banget di hatinya Pak Ustadz sampai kayaknya ini kayak mesti diceritain nih supaya orang-orang jadi terinspirasi gitu ya, jadi mau rajin sholawatan gitu Pak Ustadz. Baik. Cerita tentang saya banyak, tapi kalau saya ceritakan saya kayak pamer. Jadi saya akan ceritakan orang lain. Mahasiswa saya yang tentu sudah menikah, udah punya anak gitu kan. Yeah. Tiba-tiba saat ini baru terjadi nih, japri saya, Pak tolong dong, gimana sih anak saya nggak mau sekolah. Jadi setiap kali dia sekolah anak itu muntah gitu kan, mudah-mudahan dia juga mendengarkan omongan saya nih. Muntah, kemudian setelah muntah dia dibully oleh kawan-kawannya sendiri, sejak itu dia tidak mau sekolah. Jadi minder ya? Minder. Ya, pokoknya ada trauma di situ. Saya bilang, tolong kamu bacakan salawat 20.000 kali. Kamu kuat nggak? Insya Allah kuat Pak. Bacakan, saya bantu. Jadi dia baca, saya juga baca. Buat setelah saya baca sekian, ya saya nggak sebutkan, dan dia sudah baca 20, anaknya tetap nggak mau sekolah. Nah, karena saya tanya, kamu udah sampai mana? Udah selesai belum? Udah. Kok nggak bilang-bilang? Malu. Kenapa? Ya, anak saya sampai sekarang nggak mau sekolah. Ini kayak nggak bertaji. Iya. Kok kayak nggak mempan gitu ya? Jadi persis kayak saya waktu saya awal itu, motor gitu. Jadi semua rata-rata kita, kesalahan kita adalah selalu menjadikan matematika kita terapkan kepada Allah. Pada Allah punya matematika sendiri, kita punya matematika sendiri. Gak bisa, gak akan ketemu. Akhirnya, baik, kamu harus sabar. Tunggu beberapa saat, sebentar lagi, beri saya waktu, gitu kan? Nanti kamu akan lihat keajaiban. Hingga seminggu, kira-kira seminggu lebih, kok ketak hati saya ingin tanya. Tapi saya dikit-dikit juga ada rasa malu. Nah kalau saya tanya tetap nggak sekolah kan, dia kayak ngawain saya nih gitu kira-kira. Tapi saya beranikan tanya, gimana kamu sekolah? Jawabnya, Pak, gitu kan dia bilang itu. Dia malah kirim gambar, sama kirim video. Dia sedang di Madinah. Lah saya bertanya, sekolah anak kamu udah sekolah belum? Kenapa jawabannya di Madinah? Pak, ceritanya panjang. Pokoknya sekarang saya bersama keluarga sedang ada di Madinah, nggak ada niat sama sekali dan tidak ada rencana sama sekali. Pokoknya saya tiba-tiba terbang, ceritanya bagaimana saya ceritakan. Soal anaknya, saya hampir nyebut nama itu. Soal anak, udah sekolah udah lama Pak, kan. Cuma saya nggak kasih kabar karena saya sedang di Madinah. Masya Allah. Jadi apa yang terjadi? Ini hebatnya Allah. Dia dengan salawat hanya minta supaya anaknya ini kembali sekolah, SD, ya kan? Allah menjawab dengan cara kekasihnya Nabi Allah Muhammad SAW mengundang dia dan sekeluarga bersama anak itu sendiri datang ke Madinah. Merinding aku loh, Masya Allah. Ini kisah nyata, Ustaz. Kisah nyata, misalnya kalau saya bohong, nggak mungkin lah saya berbohong di ruang publik kayak begini. Betul. Dan dia sekarang sudah sekolah, sampai sekarang dia belum cerita kenapa begitu, ya. Iya mungkin dia sungkan karena saya laki dia perempuan, gitu kan. Tapi dia akan cerita. Itu kira-kira cerita orang lain. Masya Allah. Ada banyak sebenarnya. Ada banyak cerita, tapi nggak mungkin saya ceritakan satu persatu. Tapi pemirsa di mana-mana Anda berada, itulah hebatnya keajaiban sholawat. Oke, nah sesuai dengan tema kita, jadi adalah memohon ampunan dengan sholawat. Apa nih yang langkah awal yang harus kita lakukan? Apalagi kan Pak Ustadz sendiri pernah mengalami bahwa tidak pernah berselawat ya kan? Nah kayak Tisa, pemirsa Bamusi TV juga yang mungkin saat ini sedang memulai untuk bersolawat. Apa yang harus dilakukan supaya akhirnya rajin dan jadi kebiasaan baik itu seperti yang saat ini sedang dijalani sama Pak Ustadz tuh seperti apa yang harus Pertanyaan keren. Pemirsa di mana berada, jangan melihat ini amalan yang berat.
Allah hanya memberitakan kepada kita bersalawat pada Nabi Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Jadi salawat yang dibacakan itu, membaca salawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad baik. Boleh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad juga baik. Berarti kita menghormati Rasulullah, ya. Tapi kita membaca salawat seperti yang kita salawat waktu sholat, Allahumma sholli ala Muhammad juga boleh. Dan itu paling ringan. Karena itu cara bacanya adalah cukup Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, bagaimana cara kita menghitung? Misalnya kita punya target 10.000, 20.000, 30.000. Tanpa alat gitu, misalkan tanpa alat, tangan sendiri. Nggak mungkin kalau mengajar. Karena itu harus pakai alat. Iya. Alatnya gampang, beli di udah banyak sekarang di mana-mana. Yang otomatis saja yang bisa. Kalau yang bunyinya agak keras, stek itu setiap 10.000 dia kembali ke nol. Maka beli yang agak canggih, harganya 100.000. Nah, saya nggak tahu produk apa, pokoknya ada gitu kan. Itu sekarang saya sudah baca salawat. Tadi di mobil saya lihat sudah 935.000. Jadi dia nggak akan stop tuh ya, nggak akan balik lagi ke nol ya. Baik, tapi saya nggak tahu karena target saya 1 juta. Iya. Apakah kalau 1 juta 9999 dia akan balik ke nol, saya belum tahu. Dikit lagi segera saya buktikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat pemirsa. Masya Allah, Pak Ustadz, terima kasih banyak untuk sharingnya hari ini. Aduh, dari cerita-ceritanya Pak Ustadz aja saya merinding banget ya. Mudah-mudahan juga apa yang disampaikan sama Pak Ustadz ini bisa tertular begitu ya kepada seluruh pemirsa Babus TV. Kita jadi rajin bersolawat. Yang tentu saja tadi tuh kita dapat memohon ampunan dengan solawat ya. Istighfar boleh, baik. Tapi ternyata banyak keistimewaan dari salawat. Yang pertama tadi adalah Allah balas 10 kali lipat, lalu juga dikasih juga 10 dosa-dosa kita hilang ya, dan dikabulkan 10 kebaikan kita ya kan, doa-doa kita tuh dikabulkan sama Allah. Jadi kenapa enggak kita mulai dari sekarang. Nah, sekali lagi terima kasih banyak Pak Ustadz untuk hadir di sini, sharing sama kita. Sehat-sehat dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi nanti di episode berikutnya. Terima kasih ya Pak Ustadz ya. Baik pemirsa Babus TV, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara dan banyak banget nih ilmu yang sudah kita dapatkan pada kesempatan kali ini. Kita harapkan semoga apa yang disampaikan oleh narasumber kita hari ini, Bapak Dr. Andes Haji Helmi Hidayat MA, bisa menjadi pahala, manfaat dan juga ibadah bagi beliau dan juga pemirsa Babus TV dimanapun berada yang selalu setia bersama kami. Nah, pemirsa Babus TV, jangan lupa juga ya untuk ikuti sosial media dari Bapak Dr. Andes Haji Helmi Hidayat MA, Facebooknya, Instagramnya dan juga YouTube-nya. Silahkan di follow. Tapi yang pasti kalau belum follow Babus TV, ayo di subscribe dulu, di share dulu, di like dulu dan juga di komen dulu, sehingga nantinya bisa menjadi ladang pahala kita dalam menyebarkan kebaikan. Dan sebelum menutup acara, sebagai manusia tentunya kami banyak kekurangan dan juga kesalahan dalam penyampaian acara. Kami memohon maaf sebesar-besarnya karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, saya Tisa Karolina dan juga narasumber kami mohon undur diri. Kita akan bertemu lagi di episode berikutnya. Saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa dan selamat menunggu waktu berbuka puasa tiba. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.